Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Talia Aryani, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, teman-teman, di sini aku mau membahas tentang keajaiban yang akan terjadi dalam diri kita kalau kita meyakini itu. Jadi di sini aku membahas tentang keajaiban itu kepada orang-orang yang yakin dengan adanya keajaiban. Keajaiban itu datang dari mana? Keajaiban itu datang dari alam semesta yang Allah ciptakan untuk kita bagi orang-orang yang percaya. Gitu ya, teman-teman. Jangan lupa sebelumnya subscribe dulu. Terima kasih. Nah, teman-teman, bahagia sekali rasanya hati kita saat kita bisa melepaskan segala sesuatu, kegalauan, kegelisahan, kekecewaan, kemarahan yang ada dalam diri kita. Kita lepaskan semuanya. Kita tarik nafas, kita buang, kita tarik nafas, kita buang lagi. Kita lepaskan semua yang menjadi bukan kotoran, yang menjadi sesuatu yang menghalangi pikiran kita menjadi tidak baik, sesuatu yang akan merusak hati kita, yang akan merusak pikiran kita. Itu apa? Emosi kita, marah kita, kecewa kita, kemudian mengeluh kita, kemudian apalah itu, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang negatif, itu akan mencemari otak kita, dan akan menjadi sesuatu penghalang bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Di sini ya, teman-teman, aku mau bercerita tentang teman-teman. Jadi di lingkungan hidup aku, di lingkungan aku, banyak sekali orang-orang yang toksik dengan kehidupan orang lain. Jadi intinya semua orang itu, banyak banget orang-orang, sebagian besar mereka mengurusi urusan orang lain, mengurusi kehidupan orang lain, ikut campur dengan masalah orang lain, kemudian menceritakan sesuatu yang belum tentu itu benar, kemudian pokoknya mencampuri semua urusan orang lain. Kira-kira energi yang mereka keluarkan itu bermanfaat nggak untuk diri dia sendiri? Teman-teman bisa nggak menjawab itu? Sesuatu yang ia keluarkan, yang ia sedang memikirkan sesuatu, dia sedang ngurusin urusan orang lain. Misalnya, oh si A ini seperti ini, kehidupannya seperti ini. Apakah yang ada dalam pikiran orang tersebut bermanfaat untuk diri dia sendiri? Bermanfaat enggak? Bermanfaat atau justru malah mengganggu pola pikir mereka? Ya, teman-teman, semua yang mereka pikirkan belum tentu itu benar. Yang pertama, kesalahan yang ia lakukan itu adalah memikirkan orang lain, itu membuang energinya sendiri. Yang kedua, pemikiran ia tentang orang lain, yang mengurusi urusan orang lain, yang mencampuri urusan orang lain, itu akan mengganggu pikirannya sendiri, membebani. Jadi pikiran dia, otak dia bekerja keras, bukan untuk sesuatu yang positif, malah memikirkan sesuatu yang negatif. Otak yang punya fungsi untuk berpikir, bekerja keras, justru bekerja untuk sesuatu yang negatif, yang nggak ada untungnya buat diri kita sendiri. Jadi otak kita diperas habis-habisan untuk memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita, membuang energinya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, hatinya menjadi kotor, mohon maaf. Hatinya menjadi tidak bersih. Karena apa? Hatinya tercemar dengan memikirkan sesuatu yang dia pikirkan tentang orang lain, tentang keburukan orang lain, tentang kekurangan orang lain masuk ke dalam hati dia. Kemudian dicatat, sesuatu yang kita pikirkan, baik maupun buruk kepada orang lain, kepada sesuatu masalah orang lain atau kehidupan orang lain, akan kembali ke dalam diri kita sendiri. Percaya atau enggak percaya, sesuatu yang kita pikirkan akan kembali kepada diri kita. Namanya apa? Namanya manifest. Kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, manifestnya akan kembali ke dalam diri kita baik.
Tapi kalau kita berpikir tentang hal yang negatif, manifestnya kembali ke diri kita sesuatu yang negatif. Karena alam bawah sadar, semesta itu tidak mengenal baik dan buruk. Jadi semuanya diproses sama. Kalau kita mau afirmasi kita, mau doa kita cepat terwujud, cepat terkabul, manifestnya berhasil, membawa keberkahan, membawa keberlimpahan, cobalah kita ubah pola pikir kita, ubah cara berpikir kita, ubah cara hidup kita. Coba kita berpikir seperti itu. Aku hidup di lingkungan orang-orang yang toksik, banyak urusan orang lain. Di sini aku belajar banget mencoba untuk melawan rasa, melawan mereka, melawan pemikiran-pemikiran mereka. Susahnya minta ampun. Susah banget. Karena apa? Sebagian besar dalam lingkungan kita memang orang-orang yang seperti itu. Tapi cobalah kita pikirkan diri kita. Kita coba hal baru yang belum pernah kita lakukan, yang belum pernah kita kerjakan gitu ya teman-teman. Jadi hal baik yang kita pelajari saat ini, ya yakin kalau itu nanti akan kembali ke dalam diri kita baik pula gitu ya teman-teman. Sesuatu yang kita pikirkan baik yang akan timbul hal baik, sesuatu yang kita pikirkan buruk akan timbul juga hal yang buruk. Dan aku yakin itu pasti ya teman-teman. Jadi aku pernah mendengar cerita nih teman-teman, sedikit cerita ya. Ada orang ngomongin orang lain, punya menantu yang enggak baik, yang kurang baik. Oh, menantunya ini loh suka selingkuh, ternyata suka habisin uang keluarga. Oh, menantunya ini loh ternyata nggak baik, ternyata orang ini terlalu memanjakan menantunya, terlalu begini gitu ya. Kalau dibiarkan bisa-bisa nanti pokoknya banyak lah yang diomongin yang nggak baik menurut aku. Ternyata di saat itu aku masih ingat diajak ngomong kayak gitu, dan sekarang kejadiannya beberapa tahun kemudian, beberapa tahun yang lalu ia menceritakan hal tersebut, dan saat ini ya teman-teman, menantunya itu sama mengalami hal yang sama. Jadi anaknya punya istri yang kelakuannya jauh lebih parah lagi dari orang yang diomongin masa itu gitu. Makanya tuh berhati-hati banget kalau ngomongin orang lain, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kesalahan orang lain. Itu pokoknya hati-hati banget ya teman-teman. Jangan sampai itu kembali ke diri kita. Karena apa ya? Para muslim kan, orang-orang muslim kan memang mempercayai bahwa perkataan adalah doa. Ketika kita berkata sesuatu ya berarti kita mendoakan sesuatu gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita membicarakan orang lain dengan keburukan mereka, sama saja kita sedang berdoa untuk keburukan untuk diri kita sendiri. Dan sebaliknya ketika kita membicarakan kebaikan orang lain, sama aja kita sedang berdoa suatu kebaikan untuk diri kita gitu ya teman-teman. Jadi mulai dari saat hal-hal kecil seperti itu menjadi pelajaran buat aku untuk merubah pola pikir, untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik gitu ya teman-teman. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang lain yang belum tentu itu benar. Jadi teman-teman kalau diajak ngomong sama orang lain, orang-orang toksik yang suka ngomongin orang lain, teman-teman bisa iyalah iya, sekedar iya aja, tapi jangan sampai dipikirkan oh ternyata itu ya, oh ternyata begitu ya, ternyata ini orangnya seperti ini, ya udahlah biarin aja gitu. Toh mereka kan memang punya kehidupan masing-masing, mereka punya urusan masing-masing, mereka punya masalah masing-masing yang mereka, itu kan ujian mereka, itu kan jatahnya mereka, kita nggak mau tahu lah, biarin aja, lepaskan, nggak usah difikirkan, gitu ya teman-teman. Pokoknya intinya lebih baik kita memperbaiki diri lah, nggak usah ngurusin urusan orang lain. Oh ya teman-teman, sekiranya kan kalau kita melakukan sesuatu yang baik, mungkin di dalam suatu lingkungan yang memang kebanyakan orangnya seperti itu, toksik gitu ya, terus kita enggak gitu. Ya memang mereka seperti mengucilkan diri kita, seperti kita enggak akur sama mereka, seperti kita ada kekurangan dan kurang serk, kurang apa namanya, tidak sinkron dengan apa yang mereka
pikirkan, tidak sinkron dengan pemikiran mereka, ya biarin aja. Toh kita tinggal di rumah kita sendiri, toh kita tidak mengganggu mereka. Kalau mereka mau ngomongin kita, ya udah biarin saja, ya teman-teman. Nggak usah terlalu memikirkan, aku diomongin orang ini, aku begini. Ya wajar lah manusia kalau dengar, misalnya kita diomongin ya, Mbak Aryani kayak gini, Mbak Aryani kayak gini, ya udah biarin aja mereka ngomongin aku tentang apa, tentang kekurangan aku, tentang kelebihan aku, tentang apa, ya biarin aja. Yang penting aku fokus sama diri aku sendiri, memperbaiki diri aku, belajar tentang kebaikan, belajar tentang sesuatu yang positif, itu aja udah. Yang kiranya nggak bermanfaat, ya biarin mereka gitu. Itu aja ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dimanapun teman-teman berada, menyesuaikan dengan lingkungan, menyesuaikan dengan keluarga, menyesuaikan dengan lingkup tetangga gitu ya teman-teman. Jadi ya sekiranya itu sudah menjadi hal yang wajar, hal yang biasa banget. Pokoknya apalagi kita tinggal di suatu desa, perkampungan, orang-orang yang suka ngomong bareng-bareng, suka ngobrol, suka ini, suka itu, udah biarin aja, pokoknya lepas. Yang penting kita happy, penting kita bahagia, pupuk hati kita dengan suatu kebahagiaan, pupuk hati kita, pemikiran kita dengan hal-hal yang positif. Itu aja. Semoga afirmasi kita, manifest kita berhasil sempurna dan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya teman-teman atas subscribe-nya, atas komennya, terima kasih banget. Dukung aku selalu di channel aku, Thalia Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.